ayat dipalingkan, ada yang dijadikan bahan untuk olok-olok, akan ditemukan, kata Al-Quran. Kalau menemukan yang demikian, Quran tidak katakan celak dia, tidak. Quran tidak katakan musuhi dia, tidak. Ini fikih ini yang harus kita kembangkan sekarang. Kata Quran, jangan dicela, karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Ada yang pintar, tapi akhlaknya minus. Jadi akhlaknya kurang, pintarnya iya. Dan biasanya kalau orang pintar akhlaknya kurang, kepintarannya seringkali bermasalah. Ini yang diisyaratkan di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 204. Kalau kangen sama posisinya, paling kiri sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al'izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam. Ini yang paling bahaya. Dan di antara sekian orang itu Anda akan temukan, kata Al-Quran, orang-orang yang kalau bertutur itu retorikanya begitu menarik. Kata-kata, kalimatnya, logikanya seakan benar dan cantik. Dan kadang-kadang membawa nama Allah. Itu kalau dilihat turunan tafsirnya di An-Nisa, Quran surah keempat ayat 140, jadi ia membawa ayat-ayat itu bukan untuk mendekatkan manusia kepada Allah, tapi justru mengkapitalisasi ayat itu untuk membawa kepada keinginan nafsunya. Wa qad nazzala 'alaika fil kitabi. Ingat Quran surah keempat ayat 140. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, telah tetap ketentuan. Qad itu ada 3 fungsi di bahasa Arab. 1 litahqiq, untuk memberikan jaminan. 2 litaqrib. Kalau tahqiq itu menjamin kepastian dan ada unsur taukid di dalamnya. Qad aflahal mu'minun. Aku jamin, kata Allah, aku jamin, aku pastikan. Kalau benar imannya, iman kita benar, aku jamin setiap insan beriman yang benar imannya itu akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan dalam setiap tahapan hidupnya. Jadi kalau ada yang belum sukses dan belum bahagia, yang jadi persoalan mungkin bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, mungkin yang bermasalah imannya. Karena jaminan Quran itu pakai kod. Ada yang kedua litakrib, untuk mendekatkan. Qad qamatis salatu qad qamatis salah, iqamah. Sudah dekat waktu salat, sudah dekat waktu salat. Ayo siap-siap. Bagaimana siap-siapnya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Rasakan, ini mungkin salat terakhir yang kita tunaikan, kita akan menghadap Allah. Itu litakrib. Jadi tahqiq, taukid, takrib. Nah yang ini, itu bisa berfungsi ketiganya. Akan tiba masanya, mungkin dekat-dekat kita sekarang, takrib. Akan tiba waktunya, dan Allah jamin itu terjadi. Ada orang-orang yang kalau berbicara, membawa ayat-ayat Quran, tapi untuk diputar balikan. Membawa ayat-ayat Quran untuk diolok-olokkan. Tapi hebatnya dan dahsyatnya Quran ini yang mesti kita belajar. Sekarang banyak ilmu akhlak yang hilang. Jadi fikih hukumnya didahulukan, fikih akhlaknya jadi hilang. Itu bermasalah. Kata Al-Quran, kalau ditemukan yang seperti itu, Quran tidak mengatakan cela, balas, bikin hoax. Tidak. Sederhana sekali kata Quran itu. Fala taq'udu ma'ahum. Abaikan saja. Jangan disertai. Kalau menulis tidak harus dibaca,
Kalau ceramah tidak harus diikuti, isolasi dulu. Dan tujuannya mulia sekali. Allah selalu memberi kesempatan untuk kembali pada perbuatan apapun, bahkan yang tidak disukai. Kenal Firaun? Tuh, kan masih ada yang kenal. Padahal 3 tahun saya sudah offline kan? Ya, online kemarin ya. Off dari kajian yang langsung. Kita online kurang lebih 3 tahun. Ini hari pertama. Dan malam pertama saya ada di Pusdai. Untuk offline. Takbir, nggak usah tepuk tangan. Alhamdulillah. Dan saya bahagia masih ada yang kenal Firaun di situ. Kenal di mana, Mas? Itu Firaun tuh Fir'aunnya tuh. Kan hobinya tuh bunuh orang. Dan bunuhnya nggak tanggung. Itu ditungguin dulu tuh. Sejak ibunda mengandung, ditunggu. Sudah menyiapkan kalau baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ada 21 jilid. Al-Bidayah wan Nihayah. 21 jilid. Karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang tulis kitab Al-Quranul Azim. Tafsir Al-Quranul Azim. Lihat di jilid yang kedua. Jilid yang kedua yang mengisahkan tentang kisah perjuangan Ummu Musa. Ibunya Musa alaihissalam. Bagaimana merawat Musa ketika baru dilahirkan. Itu kisahnya viral dan diabadikan di Quran nanti. Setiap ibu yang tengah mengandung itu mesti didampingi oleh satu yang menginteli sekaligus siap dengan algojoknya. Kalau lahir laki-laki seketika langsung. Jadi begitu keluar, itu bahasa Rusianya Pak, borojol gitu ya. Keluar itu, begitu dilahirkan laki-laki eksekusi. Dan cara mengeksekusinya itu kejam sekali. Jadi menyembelih itu ada 2 cara. Satu, berdiri dengan tidak dijatuhkan. Itu disebut nahara namanya. Nun, ha, dan ra. Fasalli li rabbika wanhar. Nahara itu menyembelih tapi hewannya nggak dijatuhkan. Seperti unta. Unta itu saat berdirinya begitu disembelihnya, nggak dijatuhkan dulu. Kalau dijatuhkan, itu zabaha namanya. Zabaha. Karena itu kalau sapi, kerbau, kambing, domba, dan sejenisnya, di hari korban disembelihkan, dijatuhkan dulu ya. Itu pun ada tekniknya tuh. Jadi bukan ditarik-tarik, kayak main tarik tambang tuh. Ya. Ada simpulnya. Tarik, jatuh, kemudian kata Nabi, idza dzabhtu fa'asil dzabha. Tajamkan pisaunya. Dan menajamkannya pun gak di depan hewannya. Hati-hati. Sabar ya, nih tajamin nih biar nggak sakit. Hewannya masih jauh. Nah itu sekali sembelihan selesai. Sekali-kali itu menggunakan tasydid. Dzabbaha yudzabbihu. Kalau terus berlangsung dan jamak sifatnya, maka menggunakan waw dan nun. Yudzabbihuna. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Perempuan bebas. Tapi kalau laki-laki keluar, itu caranya mengeksekusinya, ambil banting ke bawah, jatuhkan dan digorok berkali-kali untuk memastikan bahwa itu telah meninggal. Tapi sekejam-kejamnya Fir'aun, Fir'aunnya, hobi bunuh orang, mengangkat diri sebagai Tuhan. Satu-satunya makhluk di muka bumi yang diviralkan di Quran mengaku Tuhan, itu Fir'aun. Wa qala ana rabbukumul a'la. Dia berkata, saya Tuhan kalian yang paling agung. Manusia sekarang paling tinggi Nabi ya. Ya kan? Dulu ada pelatih bulu tangkis, inisialnya AM kalau tidak salah, ngaku Nabi, ditangkap oleh polisi. Polisi kita jangankan teroris, Nabi ditangkap tuh. Diinterogasi, kenapa ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Udah bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu, dia dihukum 2 tahun. Pernah ada juga yang naik status jadi malaikat Jibril dulu, ya. LE dan ingin mendaratkan partner Jibrilnya di Monas pada waktu itu. Sudah meninggal. Selesai juga. Fir'aun aku Tuhan. Tapi se-Fir'aun-Fir'aunnya itu diviralkan di Quran surah ke-20 Thaha ayat 43 sampai 44. Ini kalau dipraktekkan damai kehidupan bermasyarakat.
Indah sekali. Apa perintahnya? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun, pergilah ke Firaun. Dakwahi dengan kelembutan. Dia sudah mulai menyimpang dari kedudukan. Jadi Musa dan Harun itu langsung dua nabi. Diutus oleh Allah untuk mengembalikan Firaun pada kesadaran fitrahnya. Dan kalimatnya apa? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Fir'aunnya, kata Allah, Musa dan Harun, datangi Fir'aun, sampaikan risalah kebenaran dengan cara yang lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia mau kembali sadar dan menggunakan kekuasaannya untuk bersikap yang mulia. Sekarang pelajaran ini kalau kita bawa kepada ayat An-Nisa tadi, kata Allah, kalau ada ditemukan yang seperti itu, ayat dipalingkan, ada yang dijadikan bahan untuk olok-olok, akan ditemukan, kata Al-Quran. Kalau menemukan yang demikian, Quran tidak katakan celak dia, tidak. Quran tidak katakan musuhi dia, tidak. Ini fikih ini yang harus kita kembangkan sekarang. Kata Quran, jangan dicela, karena mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Ingat ya, mencela yang sudah tercela itu buang-buang energi. Kata Quran, abaikan saja. Jangan sertai. Isolasi dulu dari kegiatannya. Kenapa? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar. Jadi kalau majlisnya nggak diikutin, ceramahnya nggak didengar, buku-bukunya nggak dibaca, itu nanti bangkrut sendiri. Dan dia berpikir, kok nggak ada orang yang mau menyimak saya? Dari berpikir itulah mungkin merenung, dia kembali kepada kesadaran awal. Itulah indahnya Quran. Jadi saya ingin katakan, tafsir ini oleh Nabi disebutkan nanti dan dikutip oleh Imam Muslim dalam jilid yang pertama Syarah Imam An-Nawawi dari 9 jilid yang pertama nomor hadis yang ke-11 di bab Muqaddimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun, akan tiba satu masa di kalangan masyarakat itu satu era. Unasun, ada orang-orang yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum iyyakum wa iyyahum. Akan tiba satu masa saat ada orang-orang yang berbicara di hadapan kalian, menyampaikan informasi yang bikin kalian bisa terkejut. Jangankan kalian, kata Nabi, orang-orang dulu pun kalau mendengar itu ikutan terkejut. Jadi kalau Abu Jahal itu dengar, bisa sama-sama kaget juga. Dan mereka menariknya, kata Nabi, itu bicara agama. Iyyakum wa iyyahum. Kalau ditemukan yang demikian, waspada, jauhi. Waspadalah. Pernah dengar ini? Semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pernah dengar? Nah, kaget gak? Nah itu kalau Abu Jahal dengar, ikut kaget. Karena dulu rombongan Abu Jahal itu ketika datang ke Nabi, itu mereka mengatakannya sederhana, Muhammad, kita memang beda. Tuh. Jadi sudah mengakui perbedaan. Jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih. Ya, kalau Nabi kan bahasa kita, siapa juga yang berselisih. Kan situ yang rame ya. Gini aja kata mereka, kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhanmu, besok engkau nyembah Tuhan kami. Maka turunlah kemudian surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai ujungnya lakum dinukum. Itu legasi tertingginya. Jadi setelah itu masing-masing. Dan diakui bahwa ada perbedaan di situ. Dan keindahan Islam, hormati perbedaan itu sesuai dengan keyakinan yang dipeluk oleh masing-masing. Disinilah negara hadir menurunkan pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Itu spiritnya Al-Kafirun. Jelas? Jadi perbedaan itu nyata, nggak harus disama-samakan. Jadi kalau ada yang membawa aliran untuk menyamakan, itu aliran baru. Jelas ya? Baik, jangan ikut-ikutan. Kalau ikut, Abu Jahal pun bisa aneh. Jelas ya? Baik.